Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fenia Nur Aulia, NIM 1202007202168. Di sini saya akan menjelaskan proposal saya, yaitu berjudul tentang analisis perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan pada anak. Baiklah, akan membahas dari bab 1, yaitu pendahuluan dari latar belakang. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan salah satu negara yang berlandaskan pada dasar hukum, tidak berlandaskan pada dasar kekuasaan. Hal ini sudah dijelaskan pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia pada tahun 1945 pasal 1 ayat 3 yang membahas tentang negara Indonesia adalah negara hukum. Indonesia sebagai negara hukum memiliki tujuan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dijelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki tujuan, yaitu negara akan melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, memajukan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan dalam perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Saat ini berbagai macam permasalahan hukum mulai bermunculan. Perilaku manusia juga sudah semakin bertolak belakang dengan norma-norma yang ada, sehingga membuat terjadinya pelanggaran-pelanggaran tindak pidana atau kejahatan. Kejahatan adalah suatu kenyataan yang ada di dalam kehidupan masyarakat yang harus diperhatikan secara khusus. Contoh dari kejahatan yang sering terjadi di dalam kehidupan masyarakat yaitu tindakan kekerasan. Kekerasan adalah suatu perilaku manusia semata-mata yang dilakukan seseorang tersebut terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti maupun melukai psikis atau fisik orang tersebut. Tindakan pidana seperti ini sering diperlakukan terhadap orang-orang lemah seperti anak-anak maupun wanita. Seharusnya lembaga penegak hukum atau lembaga yang berwenang memberikan hukuman yang adil untuk pelaku tindak pidana kekerasannya. Hukum benar-benar didirikan dan diwujudkan dengan adil dalam kehidupan masyarakat. Tetapi, lembaga yang menegakkan hukum harus memperhatikan pertimbangan yang lebih relevan untuk mengambil suatu keputusan saat memberikan hukum untuk pelaku pidana yang masih anak-anak. Karena hukumannya tidak hanya diharapkan untuk memberi sanksi jerat terhadap pelaku yang masih anak-anak supaya tidak mengulangi perbuatannya serta untuk mencegah orang-orang untuk melakukan hal yang sama, tetapi juga harus memperhatikan anak-anak karena yang sudah dijelaskan pada Undang-Undang tahun 2012 nomor 11 yang membahas mengenai sistem peradilan pidana anak. B. Batasan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan tadi, titik tolak masalah yang telah ada, maka perlu kiranya membatasi masalah yang diteliti agar lebih terarah dan mendekati masalah yang diinginkan. Adapun batasan masalah yang diteliti yaitu kekerasan terhadap anak di Pekanbaru. Rumusan masalah. Apa faktor penyebab dari kekerasan tersebut? Mengapa terjadi tindakan kekerasan terhadap anak? Bagaimana solusi dalam perlindungan terhadap anak? Tujuan penelitian. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak, untuk mengetahui peran orang tua terhadap anak dan dapat perlindungan dari kekerasan tersebut, dan untuk mengetahui solusi dalam perlindungan anak-anak Indonesia. Bab 2. Kajian teoritis kekerasan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pengertian kekerasan terhadap anak sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 13 adalah diskriminasi, eksploitasi baik fisik maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya. M. Marwan dan Jimmy 2009 menyatakan bahwa kekerasan adalah hal yang bersifat atau berciri keras yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain, kerusakan fisik, ataupun barang atau paksaan. Menurut Richard, kekerasan terhadap anak merupakan perbuatan disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak baik secara fisik maupun emosional. Keluarga. Hidegger menjelaskan bahwa secara universal keluarga merupakan jembatan antara individu dan budayanya. Nilai-nilai kemasyarakatan umum tertentu yang tersebar memberikan pembenaran serta makna bagi lembaga keluarga yang berlaku pula sebagai petunjuk normatif untuk tegang-menenggang di antara para anggota keluarga. Setiap hari juga dilakukan sosial metode penilaian ada kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Kenapa saya ambil ini? Karena dari penelitian menghasilkan data deskriptif merupakan kata-kata tertulis atau lisan diamati.
Sementara itu penelitian deskriptif dijelaskan oleh Zuria diarahkan memberikan gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian secara sistematif dan populasi dan sampel. Populasi dan penelitian ini yaitu subjek yang memiliki kemampuan dalam memberikan informasi yang selengkapnya mengenai hal yang diteliti. Samplingnya digunakan dalam penelitian ini yaitu sampling probabilistik. Dengan sampling ini dalam mengumpulkan data penelitian tidak adanya kesulitan bahkan resiko yang diambil. Dari sampling ini merupakan peluang seluruh data. Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Dengan demikian, maka data-data yang lebih mudah dibaca dan disimpulkan. Sedangkan menurut Taylor, data adalah sebagai proses merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis. Ada penarikan dan kesimpulan. Nah, dari penarikan dan kesimpulan menyangkut interpretasi peneliti, yaitu pengembangan makna dari data yang ditampilkan. Kesimpulan yang masih kaku senantiasa diverifikasi selama penelitian itu berlangsung. Baiklah, jelaskan apakah sumbangsi bagi ilmu pengetahuan dari penelitian Anda. Oke. Sumbangsi bagi ilmu pengetahuan dari penelitian saya adalah memberikan pendapat, memberikan wawasan atau informasi kepada masyarakat Indonesia bahwasannya kekerasan terhadap anak itu tidaklah baik. Itu adalah tindakan kekerasan, itu adalah tindakan kejahatan yang harus dinetralisirkan dan harus ditindaklanjuti, karena anak-anak seharusnya dilindungi karena dia adalah anugerah dari Tuhan, bukannya malah diperlakukan tidak baik dan tidak senonoh. Bukan itu tadi adalah paparan dari presentasi proposal saya. Saya akhiri, jika ada salah kata, salah ucap, saya mohon maaf sebelumnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.